kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Saudara yang terkasih, kebaktian ini hanya boleh jadi karena pertolongan Allah Tritunggal. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Tritunggal, sehingga kita dapat mengikuti kebaktian ini dalam damai sejahtera. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, dan Tuhan pencipta segala sesuatu. Maka jiwaku memuji. Mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami, pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup, jiwa, dan raga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami, Engkau yang melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah dan kebaktian ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu bersama-sama kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Tuhan, kami tahu meskipun saat ini kami dalam keadaan yang tidak bersama-sama di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya bahwa firman-Mu pada hari ini Tuhan akan dicurahkan atas kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama anak Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca nas pendahuluan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya bacakan sekali lagi. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya. menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu lagu pujian, Kau Tuhan yang setia.
saatnya buat kita sekarang untuk membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini pun juga, walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, tetapi kami punya kesempatan untuk bersekutu. Kami percaya Roh Tuhan menolong kami untuk menikmati persekutuan ini. Dan ini saatnya buat kami akan membaca firman Tuhan. Saatnya buat kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai hati dan pikiran kami. Dan sebagai wujud daripada kecintaan kami, syukur kami kepada Tuhan yang baik, kami mau memberikan hati, pikiran, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami hanya untuk tempat firman Tuhan ditanamkan atau ditaburkan. Di dalam Yesus Kristus Bapa kami berdoa kepadamu. Mari sama-sama katakan amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan buat kebaktian kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Mari saudara, kita baca bersama-sama. Mari buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Saya ulang lagi, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan memandu kita semua untuk membaca bagian ayat per ayat daripada teks ini. Mari kita mulai. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka yang memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hati kamu, karena kamu telah dikenal, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Demikianlah bacaan firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, lewat teks ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan satu tema, yaitu apa yang dapat kita lakukan. Apa yang dapat kita lakukan. Kenapa saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema ini, saudara? Sebelum saya mengajak kita untuk masuk ke dalam teks, saya mau mengajak kita untuk mengingat apa yang terjadi dengan Indonesia. Hari ini pemerintah kita bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, saudara, sedang berjuang bagaimana caranya supaya korban daripada virus COVID-19 atau yang kita kenal corona itu tidak lagi bertambah. Saudara terkasih, ini yang menjadi pergumulan pemerintah kita. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara-saudara, bahwa dampak daripada virus ini, pemerintah bukan hanya banyak mengeluarkan dana, saudara, bukan hanya uang yang menjadi pergumulannya, saudara. Selain banyaknya korban jiwa, juga banyak, saudaraku, para medis yang juga meninggal, saudara. Yang kita tahu ini peristiwa yang menyedihkan. Mengapa menyedihkan, saudara? Banyak orang-orang yang menjadi korbannya, dikuburkan tersendiri, di mana keluarga tidak bisa mendampingi, saudara. Kita tahu kematian itu memberikan duka. Tapi duka ini menjadi bertambah ketika orang-orang yang kita cinta itu pergi sendiri. Mereka dikuburkan secara tersendiri, saudara. Bukan hanya itu dampak daripada masalah corona. Kita juga melihat ada data-data terbaru, muncul masyarakat-masyarakat yang mengalami pergumulan secara ekonomi. Bahkan ada yang mengatakan, saudara, corona ini memberikan dampak kemiskinan bagi masyarakat. Ada banyak masyarakat yang terkena, terimbas, sehingga mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan. Ini menjadi pergumulan tambahan buat pemerintah kita. Dan saya pikir, saudaraku, kita tidak boleh membiarkan pemerintah kita hanya mengurusi masalah ini. Dan sebagai orang percaya, di sini saya mau mengajak kita, saudara, untuk terlibat, untuk bersama-sama aktif dengan pemerintah kita, menolong pemerintah kita, bagaimana caranya supaya dua masalah ini, korban corona, kemiskinan ekonomi, supaya dua masalah ini boleh terselesaikan, saudara. Dan jangan hanya pemerintah yang berletih lelah. Itu sebabnya pada minggu ini saya mau mengajak kita untuk mengambil satu tema, apa yang dapat kita lakukan. Saya tidak ingin, saudara, ketika pemerintah kita bergumul mengatasi masalah corona ini, saya tidak ingin kehidupan kita sebagai orang percaya kita hanya menonton, kita hanya berdoa berlipat tangan. Tapi saya mau, saudara, saya mau menantang Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk turut bersama-sama memikirkan apa yang dapat kita lakukan, saudara. Dengan beranjak dari teks ini, buat saya teks ini menarik sekali, karena Paulus menuliskannya dengan begitu terbuka, khususnya tentang kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Apa yang dikatakan Paulus, saudaraku? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Menarik sekali saudaraku, Paulus memberitahukan kepada kita bagaimana kondisi kehidupan umat Tuhan yang ada di Makedonia ketika mereka menyatakan kerinduan mereka kepada Paulus untuk terlibat dalam pelayanan kasih, untuk mendukung pelayanan orang-orang kudus, saudara. Ternyata kehidupan orang-orang Makedonia bukanlah kehidupan orang-orang yang nyaman pada waktu itu. Mereka bukan sedang ada di dalam konteks kelebihan. Mereka bukan ada di dalam konteks kemakmuran. Secara psikologis mereka bergumul karena Paulus katakan mereka dicobai dengan berbagai cobaan yang berat dalam berbagai penderitaan, saudara. Berbagai penderitaan. Mereka bergumul bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tetapi menariknya saudara, selagi mereka bergumul dengan konteks kehidupan pribadi mereka, ternyata ketika mereka mendengar ada umat Tuhan, ada orang-orang lain di tempat yang jauh sana, ketika mereka mengalami pergumulan, orang-orang di Makedonia ini ingin terlibat, saudara. Terlibat dalam hal apa? Memberi dukungan. Bukan hanya dukungan dalam doa, tetapi dukungan nyata secara ekonomi. Kita tidak tahu pasti apa yang mereka kirimkan ke sana. Tapi Paulus katakan mereka memberikan jauh daripada apa yang kami harapkan, apa yang kami bayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka pertama kali, saudara, dikatakan oleh Paulus, pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Ini menarik, saudaraku. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan? Maka sebagai anak-anak Tuhan, maka saya pun percaya pasti kita juga telah memberikan diri kita kepada Tuhan. Amin. Untuk apa kita memberikan diri kita kepada Tuhan? Saya percaya hanya ada satu, yaitu untuk memuliakan Dia, Tuhan kita yang telah mengasihi kita. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau mengajak kita sebagai bukti, sebagai ungkapan syukur kita, pernyataan pelayanan kasih kita kepada Tuhan, dengan memikirkan tema ini, apa yang dapat saya berikan. Saudara, mungkin tidak mudah bagi kita untuk terlibat di dalam dunia medis, karena memang kita tidak punya skill, kita tidak punya pengetahuan itu. Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita berikan kepada pemerintah kita, kepada tenaga medis? Karena kita tidak bisa memberikan tenaga kita, saya mau mengajak kita untuk memberikan doa-doa kita yang terbaik. Dan mari kita dengarkan anjuran pemerintah. Mari kita dengarkan harapan para medis itu. Supaya apa, saudara-saudara? Selain kita berdoa, kita diajak untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Kita diajak untuk apa? Melakukan social distancing. Kita menjaga jarak. Bahkan pemerintah mengajak kita untuk melakukan PSBB, saudara. Jangan mengadakan pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar. Bahkan sebagian saudara kita dihimbau supaya tidak mudik. Supaya tidak mudik. Tujuannya apa? Supaya tidak memperbesar ruang untuk penyebaran virus. Saya percaya kita pasti bisa melakukannya. Ini dalam dunia medisnya, saudara. Kita bisa memberi doa, kita bisa memberi hati kita dengan melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Jaga kesehatan, lakukan social distancing, dan saya berpesan, jangan mudik seperti yang pemerintah kita anjurkan. Tujuannya untuk menjaga kita.
untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Ini bukan perkara yang berat sekali, saudara. Dan saya percaya sebagai orang percaya, kita semua dapat melakukannya. Kemudian setelah kita melakukan itu, apa lagi yang kita dapat lakukan, saudara? Dalam menolong pemerintah kita menghadapi pergumulan secara ekonomi. Kita bisa memberikan doa. Dan saya juga percaya, secara ekonomi, ketika kita melihat ada saudara kita di kiri, kanan, depan, belakang kita, atau mungkin orang yang melintas, saudara, yang mengalami kesulitan, bahkan kesulitan ini semakin bertambah ketika masalah corona ini tiba. Banyak orang dirumahkan, banyak orang yang kehilangan pencaharian, pekerjaan. Mungkin kita bisa memberi sesuatu kepada mereka. Kita ringankan pergumulan-pergumulan mereka. Berapapun yang kita punya. Tetapi ketika kita belajar memberi, menolong mereka, saya percaya itu pasti akan sangat memberkati. Itu pasti akan sangat menghibur mereka. Jemaat Makedonia ini, ketika mereka terpanggil untuk memberi, mereka memberi bukan di dalam kelebihan, tetapi juga mereka pun kekurangan. Tetapi hati syukur mereka kepada Tuhan telah membuat mereka menjadi orang-orang yang memberi, telah membuat mereka menjadi orang-orang yang bisa dan mau merasakan pergumulan orang-orang lain, saudara. Dan saya mau mengajak kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat kiri kanan kita. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada sesuatu yang kita punya yang belum kita manfaatkan, yang bisa kita berikan kepada mereka. Berikanlah. Mari kita bantu saudara kita. Mari kita bantu mereka untuk kita ringankan pergumulan mereka. Kita ringankan beban mereka ketika menghadapi masalah demi masalah yang diakibatkan oleh corona ini. Kiranya apa yang saya bagikan ini, saudara, boleh menguatkan kita, boleh menggugah kita, dan Tuhan tetap dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dengan sederhana kami boleh melihat bagaimana kehidupan umat Makedonia, walaupun di dalam kekurangan, tetapi mereka tetap belajar. Mereka tetap bisa memberi bantuan kepada orang-orang kudus atau umat Tuhan di tempat yang lain. Kami pun percaya ketika kami belajar memberi diri kami kepada Allah, ketika kami belajar bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah telah berikan kepada kami, maka kami pun pasti bisa seperti umat Makedonia, belajar memberi, menolong tetangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk melakukan apa yang bisa kami pelajari daripada umat-Mu di Makedonia ini. Ini doa kami yang kami nyatakan kepadamu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan menutup kebaktian kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk ambil waktu, ambil posisi untuk posisi berdoa. Kita akan menutup kebaktian kita. Setelah doa terakhir, saya akan memberikan doa berkah. Mari saudara, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebaktian bersama yang kami adakan. Walaupun kami melakukannya lewat media, tapi kami percaya Tuhan menolong kami untuk menikmati rangkaian acara demi acara. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup kebaktian kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengingatkan kami untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan. Terima kasih Bapak. Amin.
Mari kita mengaku iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, karena kami boleh melaksanakan kebaktian. Meskipun kami tidak dapat bersama, tapi kami yakin bahwa senantiasa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berada di rumah pada saat hari ini. Kami berdoa Tuhan yang senantiasa untuk selalu menyertai, Tuhan yang senantiasa untuk selalu melindungi. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kami senantiasa selalu bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki kerinduan di dalam Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami mengambil waktu kami untuk selalu turut dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi lingkungan kami Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa untuk selalu melindungi, tutup mengusi lingkungan kami ini, terlepas terhindar dari ancaman mara bahaya, bahkan wabah yang sekarang merajalela. Tuhan, kami berdoa, sekalian jemaat-Mu bersatu hati berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu membimbing, untuk menuntun sehingga kami takut akan Engkau. Bapa, biarlah setiap kerohanian jemaat-Mu senantiasa untuk selalu bertumbuh, senantiasa untuk selalu ingin melihat kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Kami berdoa juga Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang bingung, bahkan rindu memiliki pekerjaan. Kami berdoa biar Tuhan yang senantiasa untuk selalu membukakan jalan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu melihat kerinduan mereka, baik pergumulan pribadi mereka, bahkan pergumulan keluarga mereka. Kami hanya bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang senantiasa untuk membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat keringanan di dalam Tuhan. Tuhan yang senantiasa untuk selalu menolong. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu, jika Engkau menemui mereka dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan yang senantiasa untuk selalu melawat mereka, menuntun, membimbing mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Bahkan dalam setiap obat yang mereka konsumsi, Tuhan yang senantiasa untuk selalu memberikan kesembuhan melalui obat yang mereka konsumsi. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu melawat bangsa dan negara kami, dalam setiap pulau-pulau daerah, bahkan dalam setiap negara-negara yang sekarang merintih dalam wabah penyakit virus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang senantiasa untuk selalu menjadi garis depan. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk membantu bagi setiap penderita wabah. Bahkan kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu mengangkat wabah ini supaya cepat berlalu. Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, bahkan Indonesia, untuk seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan Engkau Allah yang senantiasa selalu melindungi. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini hamba serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin.
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amen.